Baik, saya kira bisa kita mulai ya. Saya kira bisa kita mulai ya. Cek 1 2 3. Dengar suara saya teman-teman sekalian. Saya kira tidak ada halangan suatu apapun. Biasanya kalau kita di kelas online, kita cek-cek terlebih dahulu ada yang dengar atau tidak. Karena sekarang saya merekamkan video offline, jadi saya merekamkan terlebih dahulu, kemudian saya uploadkan ke situs YouTube. Saya kira tidak ada halangan, eh, kecuali kalian tidak ada sinyal ya. Sepanjang sinyal kalian kuat, bisa akses YouTube, mikrofon speaker aktifnya bisa nyala, otomatis bisa mendengarkan suara saya dan bisa mendengarkan serta memperhatikan penjelasan dari saya. Oke. Kalau begitu saya akan mulai. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik Fanada selaku tutor pelajaran sosiologi di kelas 11 semester 3 di program belajar pendidikan kesetaraan Taiwan untuk program belajar kejar paket C ya. Pertama-tama saya mohon maaf sekali ya karena pertemuan hari Senin malam kemarin sebenarnya sudah saya persiapkan kelasnya sedemikian rupa sehingga saya bisa mengajar dengan seperti biasanya gitu. Saya sudah uploadkan materinya jauh-jauh beberapa jam sebelum kelas dimulai. Kemudian saya juga sudah menginformasikan link masuk kelas jauh-jauh hari sebelum dimulai. Tapi apalah daya kalau misalnya ada kesalahan teknis atau gangguan teknis, yaitu listriknya padam. Karena waktu itu tepat tepat dengan perayaan Nyepi, biasanya begitu kalau di tempat saya. Walaupun di sini mayoritas umat beragama Hindu itu tidak, ya bisa dibilang 0, sekian ya, cuman mungkin itu salah satu bentuk toleransi antar umat beragama di tempat saya. Jadi pada saat memperingati hari besar umat Hindu itu yaitu Nyepi, biasanya listriknya padam mulai dari jam 8 malam hingga jam 12 malam, seperti itu. Nah, kemarin tepat waktu saya pulang dari luar, saya coba untuk buka komputer ya di kelas sebelumnya, karena hari Senin itu saya masuk 2 kelas dari jam 8 hingga jam 10 malam, atau dari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Taiwan. Sehingga waktu itu ketika saya buka langsung komputernya padam karena listriknya mati ya. Dan sebenarnya saya juga punya laptop sih, cuman ya baterainya tidak setahan itu karena sudah laptop eh, pembelian tahun 2000 berapa ya, 2012, kalau nggak salah 2011, itu sudah 6 tahun lamanya, sehingga baterainya pun juga belum sempat diganti, sehingga itu harus eh, dengan charger kalau mau hidup ya, begitu. Jadi ya sudahlah, saya nggak bisa masuk. Jadi ya saya punya rencana atau saya punya apa ya, solusi bahwa nanti saya akan rekamkan offline dan saya bagikan ke teman-teman sekalian sebagai pengganti kelas kosong hari Senin malam kemarin, begitu ya. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, saya menghimbau untuk teman-teman sekalian, silahkan nanti penjelasan saya terkait dengan materi pada kesempatan hari ini diperhatikan ya, dipahami. Kemudian nanti apabila dalam saya menjelaskan ada istilah-istilah atau statement-statement dalam saya menjelaskan tidak dipahami atau membingungkan teman-teman sekalian, silakan dicatat. Silakan dicatat, bisa ditanyakan saya langsung, hubungi via inbox, kemudian bisa email saya ya, bisa komen di Facebook, bisa komen di link YouTube ya. Apapun caranya, insya Allah nanti akan segera saya tanggapi ya, terkait dengan keluh kesah atau komentar atau hal-hal yang tidak diketahui terkait dengan materi yang saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-12. Itu artinya masih kurang 2 kali pertemuan lagi untuk kalian menghadapi ujian akhir semester sebagai evaluasi tingkat akhir di semester 3 ini untuk kelas 11. Sebentar ya, ada telepon masuk. Maaf, tadi ada telepon ya.
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Sebelum materi kita mulai pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu seperti biasa, walaupun kita proses pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan metode offline, tidak langsung bisa berinteraksi dengan kalian, tetapi sama saja setiap kali pelajaran saya akan tetap buka setiap materi saya yang saya ampu itu dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa mengawali proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa tadi ya, pelajaran yang akan kita laksanakan, yang akan kita lalui bersama-sama pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan apapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, selamat menyaksikan dan mencermati penjelasan tentang materi sosiologi pada kesempatan kali ini. Ya, sebenarnya materi pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan materi yang lalu, yaitu tentang kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. Dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian kelompok sosial ya. Kita sudah membahas tentang pengertian-pengertian sosial dari berbagai macam ahli ya. Dan malam hari ini pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada tipe-tipe kelompok sosial ya. Fokus pelajaran kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kelompok sosial. Ya, langsung saja. Nih, apa saja Pak tipe-tipe kelompok sosial yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat kita? Ya, menurut proses terbentuknya bahwa kelompok sosial ini dibagi beberapa macam. Tepatnya ada dua macam di sini ya. Ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Apa Pak itu perbedaan antara kelompok semu dan kelompok nyata? Yang pertama kita akan bahas tentang kelompok sosial, yaitu kelompok semu. Kelompok semu ini adalah kelompok orang-orang yang sifatnya sementara, jadi tidak selamanya dan mudah berubah, kadang ada, kadang menghilang. Kelompok sosial ini tidak memiliki struktur, tidak memiliki ikatan, kita tidak memiliki kesadaran jenis-jenis, atau tidak memiliki aturan-aturan yang jelas. Biasanya kelompok sosial antara manusia satu dengan manusia yang bergabung menjadi satu itu terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Jadi tidak kemudian diatur terlebih dahulu, ini nanti ketuanya kamu, sekretarisnya ini, anggotanya ini, enggak seperti itu. Terjadi secara spontan dan tiba-tiba, tidak direncanakan sebelumnya ya. Dan sifatnya biasanya tidak bertahan lama, sifatnya sementara saja. Sebagai contoh ya, mungkin kalian pernah melihat atau sering melihat tentang berkumpulnya orang-orang ketika terjadi peristiwa tabrakan. Jadi tabrakan itu kan nggak ada yang terencana ya. Tabrakan tiba-tiba, entah itu pengemudi yang ngantuk, kemudian entah itu pengemudi antar satu dengan yang lainnya tidak fokus sehingga terjadi tabrakan, atau kondisi jalan raya yang terlalu ribet dan crowded gitu ya, sehingga terjadi tabrakan. Nah, tabrakan itu kan sesuatu hal yang tidak dirancanakan. Biasanya kalau terjadi peristiwa tabrakan, itu apa yang terjadi? Yang pertama kali terjadi adalah berkumpulnya orang-orang, entah itu yang membantu, entah itu yang hanya melihat, entah itu yang hanya memoto-moto kemudian dipostingkan di media sosial. Ya, kita nggak tahu ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman sekalian tentang kelompok semu yang biasanya terjadi spontan secara tiba-tiba, yaitu tentang peristiwa tabrakan ya, tabrakan yang memungkinkan terjadinya orang-orang saling berkumpul ya, satu dengan yang lainnya secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Bagaimana ciri-cirinya Pak supaya mudah untuk mengidentifikasi sebuah kelompok itu semu atau tidak? Berikut ada ciri-cirinya. Yang pertama,
bahwa kelompok semu itu terjadi tidak direncanakan dan terjadi secara spontan. Kemudian tidak terorganisasi sehingga tidak berstruktur. Jadi nggak ada kelompok semu itu ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi dokumentasi, kemudian ada penasehat, ya dan sebagainya. Gitu. Kemudian tidak ada integrasi, interrelasi dan komunikasi yang berlangsung lama atau langgeng. Jadi biasanya bersifatnya sementara saja. Interaksinya pun juga sebatas interaksi di situ aja, habis itu ya selesai. Apalagi interrelasi yang lebih luas, nggak ada lagi. Komunikasi pun eh, tidak berlangsung lama atau langgeng. Biasanya hanya sebatas say hello atau ngomong sesuatu seperlunya, habis itu terus bubar. Kemudian tidak ada kesadaran-kesadaran kelompok. Jadi karena kelompoknya terbuat spontan ya, hanya bersifat sementara, jadi tidak sampai memahami karakter orang itu sampai dalam dan sifatnya sementara. Itu namanya kelompok semu. Ada beberapa macam tipe-tipe kelompok semu. Yang pertama adalah tipe-tipe kerumunan atau crowd. Tipe-tipe kerumunan ini merupakan berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Seperti tadi kecelakaan ya. Kemudian ada lagi tipe-tipe kelompok semu yang namanya massa. Massa mempunyai kemiripan dengan kerumunan, tetapi proses terbentuknya agak berbeda. Contohnya adalah pengumpulan orang-orang di sebuah lapangan jalan untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu kan tidak berjalan lama ya, mungkin hanya terjadi beberapa kali jam ya, hanya sekitar satu kali aja, tidak lama. Dan untuk mengorganisasi supaya demonstrasi itu berjalan dengan lancar, perlu adanya briefing ya, perlu adanya apa ya, aturan-aturan yang dilakukan supaya semua pendemonstrasi itu tahu arahnya kemana, sehingga perlu dikumpulkan di sebuah lokasi namanya massa. Itu tipe kelompok semu. Kemudian ada tipe yang lain yaitu publik. Terbentuknya publik itu hampir sama dengan massa, tetapi tidak dalam tempat yang sama. Publik mempunyai anggota yang tersebar tanpa batas wilayah formal. Contohnya adalah publik pendengar pidato presiden yang disiarkan oleh radio. Para hadirin yang datang pada pidato tersebut merupakan massa, sedangkan seluruh pendengar radio yang memperhatikan pidato adalah publik. Jadi orang-orang yang berkumpul misalnya bersama-sama mendengar atau melihat, nonton bareng misalnya ya, nonton bareng pidato presiden di TV atau mendengarkan bareng-bareng pidato presiden di radio. Dia kan otomatis tidak datang di sebuah tempat yang langsung melihat presiden berpidato ya. Kalau orang yang langsung melihat presiden pidato di tempat sebuah lapangan misalnya di suatu tempat, itu namanya massa. Tetapi ya kalau namanya publik itu bisa jadi orang melakukan hal sama seperti massa tersebut, baik melihat atau mendengarkan siaran pidato presiden itu, tapi bisa di tempat yang berbeda-beda. Artinya tidak hanya terbatas di satu tempat tersebut, tapi tempatnya yang berbeda-beda. Seperti di Provinsi Jogja, di Provinsi Jakarta, dimanapun sebenarnya siarannya sama, tapi dia berkumpulnya di tempat-tempat yang berbeda, namanya publik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelompok nyata. Tadi kan ada kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok nyata itu adalah kelompok sosial yang nyata, memiliki berbagai macam bentuk, tetapi ada satu ciri yang sama, yaitu bersifat tetap. Ya, hampir pada semua kelompok sosial yang terjadi di masyarakat itu merupakan kelompok nyata. Jadi kalau kita lihat kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat itu hampir kesemuanya itu ya, secara umum secara garis besar itu merupakan kelompok yang bersifat nyata. Seperti kelompok semu tersebut tadi, ternyata kelompok nyata ini memiliki bentuk-bentuk juga. Yang pertama adalah kelompok statistik atau statistic group. Merupakan kelompok dalam arti analitis saja. Ciri-cirinya tidak direncanakan, tetapi bukan berarti secara spontan. Jadi pembentukannya pun sedikit slow gitu ya. Tidak ya slow aja, itu mengalir aja. Kemudian tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi, interrelasi dan komunikasi yang berlangsung lama atau langgeng, tidak ada kesadaran kelompok dan kehadirannya bersifat tetap.
Ini yang membedakan. Kelompok statistik ini biasanya digunakan sebagai sarana penelitian. Nah, orang-orang yang melakukan penelitian itu misalnya biasanya dia tidak bisa melakukan sendiri. Seperti saya kemarin ketika saya melakukan penelitian untuk tesis S2 saya sebagai tugas akhir sebelum saya wisuda, memang itu judul saya. Itu merupakan topik penelitian saya, tetapi saya tidak mungkin melakukan sendiri. Jadi saya butuh asisten, saya butuh orang yang melakukan editing untuk tulisan saya, kemudian saya butuh orang untuk translate instrumen saya, kemudian saya butuh orang untuk membantu saya menyebarkan kuesioner, instrumen dan sebagainya. Itu namanya kelompok sosial juga ya. Nah, agar penelitian itu mudah dilakukan, maka masyarakat dikelompokkan sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Misalnya, kelompok laki-laki dan wanita, kelompok anak-anak, kelompok pengusaha dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari statistik analisis. Kemudian ini yang paling banyak ada di kelompok masyarakat kita, yaitu kelompok kemasyarakatan atau societal group. Kelompok yang dimaksud dengan kelompok kemasyarakatan atau societal group ini merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan kepentingan pribadi di antara para anggotanya. Tetapi kepentingan tersebut bukanlah kepentingan bersama. Jadi kelompok kemasyarakatan ini adalah orang-orang yang berkumpul tapi memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pertama. Ciri-cirinya adalah bukan kepentingan bersama, mohon maaf. Ciri-cirinya adalah tidak direncanakan masih sama tetapi sudah ada sendirinya. Kemungkinan berkelompok dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan ada interaksi, ada interrelasi yang lebih luas, kemudian juga ada komunikasi. Kemudian kemungkinan terjadi kesadaran manusia itu kenapa mereka mau berkelompok dan kehadiran kelompok tersebut cenderung tetap. Kelompok kemasyarakatan itu dapat memiliki wilayah-wilayah yang tidak terbatas. Contohnya, kelompok yang punya kesamaan warna kulit, kelompok masyarakat suku Jawa, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok sosial atau social group. Nah, seringkali kelompok ini terjadi karena ikatan pekerjaan, kemudian ikatan usia, jenis kelamin, status ya, tempat tinggal dan sebagainya. Ciri-cirinya tidak direncanakan juga, tetapi sudah ada dengan sendirinya. Kelompok orang yang bekerja itu kan sudah ada dari sendirinya ya, sudah dari zaman dulu dia gerombolan orang bekerja. Kelompok usia misalnya pemuda, remaja, orang tua, ya, lansia, itu kan sudah ada sendiri. Jenis kelamin pun juga sudah dari dulu sudah ada kelompoknya walaupun kita tidak bentuk. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin pula jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal pun juga seperti itu, dari dulu sudah dikelompokkan. Ada yang bertempat tinggal di desa, ada yang tempat tinggalnya di kota gitu. Nah, ciri-cirinya tidak direncanakan, sudah ada sendirinya. Nah, tadi sudah seperti apa yang saya katakan. Kemungkinan berkelompok dalam suatu wadah tertentu ya, kemungkinan kelompok dalam suatu wadah tertentu, misalnya kelompok ibu-ibu arisan PKK gitu, atau bukan, kelompok orang-orang yang tinggal di desa misalnya, kelompok orang-orang yang tinggal di kota misalnya gitu. Akan ada interaksi dan interrelasi sehingga terjadi komunikasi. Ya, kemungkinan kalau orang-orang tinggal di desa itu kan pasti saling berhubungan ya antara satu orang dengan orang yang lainnya, saling membutuhkan sehingga terjadi komunikasi, interaksi dan interrelasi ya satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah mulai ada kesadaran berkelompok. Mereka sadar bahwa oh perlu ya kita membangun kelompok-kelompok atau kita menamai diri kita itu kelompok orang-orang yang tinggal di desa atau orang-orang yang di kota. Nah, kehadirannya tetap tidak sementara. Kelompok sosial itu akan agak berbeda dengan kelompok terdahulu karena di antara para anggotanya sudah terjadi interaksi dan interrelasi yang terus-menerus sehingga terjadi komunikasi. Contoh, kelompok teman bermain, tetangga dan sebagainya. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang namanya kelompok asosiasi atau associational group. Kelompok asosiasi ini mempunyai bentuk yang tetap. Cirinya terjadi karena sengaja dibuat, ya direncanakan. Sangat terorganisir dalam suatu wadah, jelas akan ada interaksi, interrelasi dan komunikasi secara terus-menerus. Kesadaran kelompoknya cenderung sangat kuat dan kehadirannya pun bersifat tetap. Kelompok asosiasi paling mudah dikenali karena awalnya
karena adanya wadah tertentu. Contohnya kelompok partai politik, kelompok perkumpulan olahraga, arisan ibu-ibu PKK, kelompok ronda, RT, RW, Karang Taruna dan sebagainya, itu bisa disebut dengan kelompok asosiasi. Kemudian yang selanjutnya saya akan bahas tentang kelompok sosial menurut ikatannya. Kelompok sosial ini didasarkan atas keeratan ikatan antar anggotanya. Itu menurut Ferdinand Tonis yang dibukukan dalam Suryono Sukonto pada halaman 402 yang diterbitkan pada tahun 2005. Yang pertama ada kelompok paguyuban atau yang disebut dengan Game Incept. Paguyuban itu merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya itu diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alami dan sifatnya kekal. Dasar hubungan tersebut adalah cinta, rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Nah, kehidupan tersebut juga bersifat nyata dan organis sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia dan hewan. Bentuk paguyuban terutama dapat kita jumpai di kalangan keluarga, kelompok, kemudian RT, RW dan sebagainya. Di kota-kota mah udah jarang ya paguyuban. Paguyuban itu biasanya adanya di desa-desa ya. Paguyuban itu dasarnya merupakan kelompok sosial yang terjadi karena ikatan darah. Awalnya itu memang terjadi karena keturunan ya. Misalnya perkawinan, paguyuban kerabat, suku bangsa dan sebagainya. Nah, pada kelompok sosial ini, rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan perasaan sangat kuat di antara anggota-anggotanya. Contoh dari paguyuban yaitu perkumpulan keluarga Minang, perkumpulan darah Martowikraman, dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Selain itu, paguyuban juga dipengaruhi oleh ikatan tempat. Ya, selain keturunan juga dipengaruhi oleh ikatan tempat di mana terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal seperti tetangga-tetangga ya. Paguyuban karena jiwa-jiwa pikiran tersebut itu merupakan game incept yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak memiliki hubungan keturunan ya, walaupun tempatnya juga tidak berdekatan, tetapi juga mereka memiliki jiwa dan pikiran serta tujuan hidup yang sama sehingga mereka membentuk sebuah ikatan paguyuban. Kemudian ada juga yang namanya patembayan atau Gesellschaft. Patembayan ini merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar pertimbangan sebuah kepentingan-kepentingan yang sama. Orang akan menjadi seorang anggota patembayan dengan perhitungan untung rugi. Jadi ketika dia itu ingin masuk dalam perkumpulan patembayan, mereka pasti memperhitungkan, nah ini ada untungnya enggak ya bagi saya, ini rugi enggak ya ketika saya masuk ya. Jadi pada kelompok sosial ini masing-masing anggota menggunakan rasionya ya, menggunakan akalnya untuk bergabung dalam kelompok. Kalau itu menguntungkan saya gabung, kalau nggak menguntungkan ngapain gabung gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, sangat cepat sekali ya karena waktunya cuma 30 sampai 40 menit. Sekali lagi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo bisa di-share pertanyaannya atau disimpan dulu, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ataupun teman-teman sekalian yang ingin berkomentar bisa langsung komentar di YouTube, linknya yang akan saya sharekan nanti. Kemudian bisa komentar di Facebook dan nanti insya Allah akan saya tanggapi secara cepat ketika saya punya waktu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sekali lagi mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan semangat, sehat selalu, dan dimudahkan dalam keadaan dalam segala aktivitasnya, dalam bekerjanya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan aktivitasnya. Sampai jumpa.